Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mu'min wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh sahabatnya, dan beserta seluruh pengikutnya termasuk kita hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah wal alhamdulillah. Terima kasih, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini kembali kita diizinkan, kembali kita diridhoi, kembali kita dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga langkah kita menuju ke dalam majelis diringankan, hati kita dilembutkan untuk dapat berkumpul tolabul ilmu di majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, pemahaman, dan istiqomah di dalam ibadah serta keselamatan untuk kita semua dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kabar Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati dan dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadir di majelis pada malam hari ini pun yang menyimak di daerah-daerah selalu diberikan kesehatan beserta keselamatan, ya. Amin ya rabbal alamin. Kajian pada malam hari ini masih terhubung dengan bulan Rajab, bulan yang dimuliakannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat ya kajian kemarin, sedikit kita ulang bahwa datangnya bulan yang Allah muliakan ini, yang di bulan ini kita diharapkan menanam banyak amal ibadah serta amal kebaikan untuk menyongsong datangnya sebentar lagi bulan Ramadan, ya. Setidaknya harapan kita disampaikan untuk sampai di bulan yang dimuliakannya di dalam bulan Ramadan tersebut. Di awal inilah kesempatan kita setidaknya sudah mendahului melatih ibadah kita untuk nantinya mampu menyongsong Ramadan dengan iman takwa yang istiqomah, ya. Di dalam bulan Rajab inilah tempat kita berlatih, Bapak Ibu, untuk kita mengisi hari-hari kita untuk memperbanyak bertaubatan nasuha, ya. Karena sungguh tidak diridhoi dan tidak diterima
seluruh amal ibadah kita nantinya di bulan Ramadan itu tanpa kita mendahului dengan taubatan nasuha dan memperbanyak istighfar, ya. Berarti alhamdulillah ya Bapak Ibu, kita berada di bulan yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan lagi sia-siakan waktu di bulan Rajab ini. Perbanyak amal ibadahnya, amal kebaikannya, diperbanyak pertaubatannya, zikrullah-nya, dan jauhi segala maksiat, ya. Karena ketika amal ibadah di bulan Rajab ini dilipat gandakan, pun maksiat juga hukumannya dilipat ganda. Nah, dilipat gandakan. Oleh sebab itu kita harus sangat amat berhati-hati, ya. Karena sumber daripada maksiat ini ialah kelalaian, Bapak Ibu, ya. Sumber dari seluruh maksiat itu lalainya manusia, karena manusia itu sudah menganggap dirinya bersih, sudah menganggap dirinya baik, ya. Oleh sebab itu ketika menganggap diri sudah baik, sudah suci, maka lalai mengawasi dirinya, lalai mengawasi pergerakan daripada nafsu empatnya. Tidak terasa akhirnya dia dijangkiti penyakit hati yang namanya kesombongan batiniah. Nah, ya. Kalau orang sudah merasa berilmu, lalu sudah malas mengkaji ilmu, lalu malas mengulang pelajaran, malas murojaah, lalu timbul sifat futur atau malas, ini indikasi bahwa orang tersebut merasa dirinya sudah baik, sudah tidak perlu mengaji lagi. Ini hati-hati. Ini penyakit hati yang tersembunyi, ya. Kesombongan yang tidak terdeteksi oleh diri kita sendiri. Merasa cukup ilmu termasuk daripada kesombongan itu sendiri. Karena ketika sudah merasa cukup ilmunya, disitulah tertutup yang namanya ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hidayah. Karena hati sudah gelap, dikatakan hati mengeras, dikatakanlah hatinya dalam kondisi mati, ya. Lalai ini Bapak Ibu, karena menganggap dirinya sudah baik, ya. Lalai yang pertama. Yang kedua ialah karena tidak mengenal siapa hakikat daripada diri sendiri. Lah ini namanya jahil murokab ini. Karena kemana-mana dia membawa dirinya, tapi dia tidak tahu hakikat jati dirinya. Nah, tubuh ini nah Bapak Ibu, kemana-mana dibawa, ya. Ke pasar dibawa, ya. Ke kantor dibawa, kemana aja dibawa, tapi tidak mengerti hakikat jati dirinya. Ini yang dikatakan menjadikan dirinya seperti bangkai yang berjalan. Karena ketika orang tidak mengenal diri, lalu lalai daripada mengingat siapa hakikat diri tersebut, maka dia dikatakan seperti orang yang mati di dalam kehidupannya. Hatinya yang mati, bukan manusia. Nah, seperti bangkai berjalan, ya. Dan ini tersembunyi Bapak Ibu, karena hanya kita dan Tuhan yang mampu mengindikasikan keadaan kolbu atau hati kita, ya. Oleh sebab itu, untuk menghindari daripada lalai kita, untuk menghindari
kita terjangkit yang namanya jahil murokab, yang nantinya menjerumuskan kita kepada kesyirikan, maka kembali lagi alangkah baiknya kita murojaah, mengulang pelajaran. Siapa tahu saya pribadi banyak lupanya. Nah, seperti itu. Saya mengingatkan, kemungkinan untuk Bapak Ibu yang sudah paham, mudah-mudahan lebih mendapatkan kepahaman kembali, nggih. Karena ini jalan untuk keselamatan kita, Bapak Ibu, nggih. Hidup di dunia ketika lupa jati diri, ketika kita menjalankan agama itu sendiri, walaupun dia sholat 70 tahun lamanya, tetapi masih berkutat di dalam syariatnya saja, tanpa didasari oleh awaludin ma'rifatullah, maka ibadah itu tidak dilihat, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang ya Bapak Ibu ya, sayang ya kalau yang masih bertahan di syariatnya saja. Yang pertama, tidak diterima ibadahnya. Yang kedua, tidak menjadikan berubah kondisi akhlaknya, budi pekertinya, keadaan hatinya, lalu berpengaruh di dalam kehidupannya. Yeah. Sholatnya rajin, deres Quran itu apa? Baca Qurannya rajin, zikirnya rajin, sholawatnya rajin, kehidupannya semrawut. Nah, kehidupannya banyak masalah, kehidupannya terasa sungguh menderita. Padahal sholat sudah. Lalu di mana letak untuk kita perbaiki? Ya, harus kita kembali ke awaludinnya dahulu, okay? Harusnya yang benar sholatnya mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau kita sholatnya sudah benar, tubuh ini tercegah dari perbuatan keji, perbuatan munkar, artinya tubuh ini diberkahi Tuhan. Ketika tubuh kita diberkahi Tuhan, maka kehidupan kita pun dipenuhi dengan keberkahan. Arti keberkahan ialah hidup di dunia penuh dengan kebahagiaan. Nah, inilah Bapak Ibu. Pulang ke akhirat dipenuhi dengan kesempurnaan karena sudah ma'rifat. Nah, ini Bapak Ibu. Karena ini akar permasalahannya yang dialami kebanyakan umat akhir zaman sekarang. Akhirnya yang dikhawatirkan buruk sangka lawan Tuhan. Aku begini kok masih begini. Nah, timbul yang namanya berkeluh kesah. Maka setiap sholat zikirnya alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Artinya dilarang kita berkeluh alhamdulillah. Nah, alhamdulillahnya perlu kembali kita tempatkan, perlu kembali kita ingatkan supaya menjadi insan kita pintar di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Supaya kita pintar mensyukuri segala sesuatu nikmat yang selama ini Allah berikan kepada kita. Karena terkadang kita lupa Bapak Ibu, ya, ujiannya sebentar, nikmat sudah kita rasakan bertahun-tahun, yang diingat hanya susahnya lalu yang diperbanyak zikirnya, zikir galau. Nah,
bagaimana, seperti apa, kayak apa. Nah, ya. Karena Islam diturunkan ke Arab waktu umat zaman itu di dalam keadaan jahiliyah, Bapak Ibu, dalam keadaan gelap gulita. Rasulullah, Nabi junjungan kita yang mulia, diturunkan untuk merubah segalanya, ya, merubah akhlak mereka, ya, merubah kehidupan mereka, merubah tauhid mereka, ya, supaya kembali ke jalan yang benar. Ya, oleh sebab itu di sini pentingnya kita kembali meniti jati diri kita, ya Bapak Ibu, supaya kita lebih berhati-hati membawa tubuh kemana saja supaya terjaga, jangan sampai melakukan yang Allah itu tidak ridho, Allah itu tidak menghendaki, supaya tidak mengundang kemurkaan daripada Allah itu sendiri. Bapak Ibu ketika sudah paham hakikat jati diri, kemanapun melangkah diberkahi Tuhan. Diuji sebentar, tapi ujian itu disertai dengan kemudahan, ujian disertai dengan pertolongan. Tapi kalau tidak mengenal diri, diuji tanpa diberi kemudahan, diuji tanpa diberi pertolongan, akhirnya depresi, putus asa. Karena apa? Kita tidak menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Punya mata tapi keadaannya buta, punya telinga tapi keadaannya tuli, tidak mau melihat dan mendengar apa yang Allah sudah ajarkan melalui kitab suci Al-Quran, tidak mempelajari apa yang sudah Rasulullah ajarkan melalui sunnah-sunnahnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita belajar ilmu tauhid ini harus paham gunanya apa, maksudnya. Gunanya ya yang pertama untuk kita mampu berpulang kepada Allah dengan selamat sampai tujuan, tidak tersasar, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memurnikan tauhid. Jangan sampai kita menjalani kesyirikan. Jangan menyandingkan segala sesuatu yang hakikatnya tidak ada, lalu kita sandingkan dengan yang maha wujud. Nah, itu kan kurang baik, namanya adabnya kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang namanya manusia itu banyak lalainya, banyak lupanya, lalu membuat hati kita gelap. Setelah hati gelap, hati mati, tidak mampu koreksi diri, memperbanyak maksiat, memperbanyak kemurkaan yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang dikhawatirkan kita putus harapan daripada pertolongan dari Tuhan, ya. Ini yang dikhawatirkan, ya Bapak Ibu. Mengaji ilmu itu supaya hidup Bapak Ibu bahagia. Seperti itu, ya. Oleh sebab itu, mudah-mudahan dengan kita mengkaji pelajaran seperti ini, kita mampu memperbaiki kualitas ibadah kita. Tidak hanya di zohirnya saja, tapi memperdalam ke dalam batin kita, ya. Sholat dengan benar, seperti itu, ya. Jadi malam ini kita berusaha untuk menghindari kesyirikan, utamanya syirik khafi. Kalau syirik jali kan jelas, ya Bapak Ibu, ya. Syirik jali itu kita menyembah yang terlihat, ya. Umpamanya, ya, mempercayai dukun berarti menyembah dukun, membawa jimat-jimat berarti menyembah jimat, ya. Memakai apa ya, kalau orang sini ini untalan-untalan, memakai
Pegangan-pegangan berarti itu yang disembah. Karena dia percaya dia selamat dengan jimat atau dengan kajian atau dengan apapun itu, namanya dia mempercayakan keselamatan kepada makhluk atau yang hakikatnya tidak ada. Okay? Oleh sebab itu ketika belajar ilmu ketuhanan, tolong yang di rumah masih memakai yang seperti itu, tanpa kita sadari kita mengundang kemurkaan dari Tuhan. Bagaimana hidup mau berkah, di rumah masih menyimpan ajimat, masih menyimpan benda-benda yang kita percayai. Di rumah itu di dapur ditempel ayat suci Al-Quran, ayat kursi itu ditempel. Harapannya untuk menakut-nakuti syaitan. Itu termasuk syirik, Bapak Ibu. Tidak boleh seperti itu. Berapapun kita tempel ayat suci Al-Quran, khususnya ayat kursi, maunya kita baik supaya setan tidak masuk. Lah tapi sifat setan yang ada di dalam kolbu masih kita pelihara. Nah, itu loh maksudnya. Tidak boleh. Kita harus mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak jauh daripada kita. Kenapa harus takut? Takutnya sama jin, syaiton, sama Tuhan ya enggak takut. Dipanggil sholat nanti, ntar, besok masih capek, masih banyak kerjaan. Sama jin, setan sama Tuhannya, mentang-mentang Tuhan tuh maha pengasih, maha penyayang. Tapi semua kan ada akumulasinya, Bapak Ibu. Semua itu ada pertanggungjawabannya. Memang Allah diam, tapi dicatat, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari kita jauhi kesyirikan yang zahir maupun yang batin. Yang zahir dibuangi ya, Bapak Ibu. Seperti yang sederhana, yang kecil-kecil biasanya orang hamil mohon maaf, bawa apa ya? Gunting bawa, seperti itu. Nah, ya boleh, tapi secara kita tidak sadari akhirnya kita mempercayai benda itu mampu melindungi itu namanya syirik. Cukup Allah saja toh, kan yang maha melindungi kita itu kan Tuhan. Segala wujud yang kita jadikan tameng itu pun asalnya dari Tuhan. Seperti itu. Apa saja, tolong kalau ada di rumah dikeluarkan supaya rumah itu menjadi berkah. Rezeki lancar, kehidupan rumah tangga ini sakinah, mawadah, warahmah, seperti itu, Bapak Ibu. Jadi keberkahan Tuhan yang harusnya masuk ke rumah kita terhalang oleh segala hal sesuatu yang kita datangkan dari luar rumah, kita simpan di rumah. Terkadang digantung di pintu. Tidak cukupkah Tuhan sebagai pelindung kita, ya Allah? Secara tidak sadar ini loh, Bapak Ibu, yang saya mau pahamkan. Secara tidak sadar kita sudah mempercayai benda itu bisa mengusir, itu namanya sudah syirik. Kita menempatkan keyakinan kepada benda makhluk yang dia hakikatnya tidak ada daya upayanya, seperti itu. Lalu syirik khafi yang kita utamakan, supaya apa? Supaya seluruh ibadah tidak ada lagi pengakuan diri. Maka mari kita murojaah, pelajaran kembali. Karena Tuhan ingin dikenal, tadinya Tuhan Laisa tidak mempunyai nama, akhirnya Tuhan mentajalikan, mewujudkan, menyatakan daripada dirinya yang waktu itu hanya zat yang ada, zatul haq, lalu
Tuhan mentajalikan daripada dirinya menjadi nurullah. Dikatakanlah ini zat, Bapak Ibu ya. Setelah nurullah, lalu Allah tajalikan dari nurullah itu menjadi Nur Muhammad, dikatakan sifat. Ya Bapak Ibu. Ya. Dari Nur Muhammad lalu terjadilah seluruh penciptaan alam semesta. Awal dari seluruh penciptaan daripada Nur Muhammad itu sifat, ya, Bapak Ibu. Lalu kita persingkat karena ini panjang, kita masuk ke dalam rahasia diri. Hakikat daripada hadirnya kita di dunia ini, Bapak Ibu, melalui perantara ayah dan ibu. Ya. Dari ayah dan ibu tadi yang mengumpulkan rasa di dalam tali pernikahan yang suci, nggih. Air ayah dan air ibu bertemu, nggih. Dikatakan itu air yang berasal dari saripati tanah, nggih. Isyarahnya saripati tanah tadi, kalau kita kembali ke pelajaran yang dahulu, tanah atau bumi asalnya daripada elemen anasir air. Air daripada anasir angin. Angin daripada anasir apa Bapak Ibu? Yang dari tanah, tanah dari air, air dari angin, angin dari nar. Nar daripada Nur Muhammad jua. Berarti saripati tanah ini tadi hakikatnya Nur Muhammad jua. Setetes, setitik air itu tadi berarti juga Nur Muhammad jua. Bertemunya air dari ayah dan air dari ibu tadi dikatakanlah nutfah. Karena begitu bertemu dia hidup. Setelah hidup berproses daripada segumpal darah menjadi segumpal daging. Dari alaqah ke mudghah, ya. Lalu dari segumpal daging Allah memberikan yang namanya pembentukan tulang, ya. Setelah terbentuk tulang maka dibungkus kembali oleh Allah, ya. Dari izoma ke lahma kurang lebih selama 120 hari atau 4 bulan, ya. Jadi kita sepakat ya Bapak Ibu, batang tubuh ini yang mengizinkan terjadi, yang membentuk Tuhan bukan ayah dan sepakat ya Bapak Ibu ya? Sepakat. Kalau sudah sepakat berarti kita punya tugas mengemban batang tubuh kita jangan sampai tersentuh api neraka. Artinya Bapak Ibu, jangan membuat tubuh kita celaka. Kenapa dikatakan celaka? Karena ketika kita sudah memahami kajian ketuhanan ini tadi, kita sudah memahami tanggung jawab kita. Jika kita lalai, resikonya batang tubuh akan menjadi santapan api neraka. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika sudah 4 bulan, dikatakanlah menjadi insan. Insan ialah ainullah atau kenyataan daripada rahasia Tuhan. Dikatakan pula namanya Adam. Adam ini wujud manusia, inilah Bapak Ibu. Masih ingat arti Adam ialah tiada. Kenapa dikatakan tiada? Karena awalnya tiada, akhirnya juga tiada. Yang tiada itulah hakikatnya yang ada. Tuhan itu sendiri, ya, seperti itu. Nah, ketika sudah selesai pembentukan batang tubuh sempurna, maka Allah
memberikan sifat ma'ani menjadi amanah ke batang tubuh kita. Ini sifat ma'ani yang pertama kali diberikan Allah kepada batang tubuh kita secara menyeluruh ketika tubuh sudah terbentuk secara sempurna, Bapak Ibu. Okay? Sifat ma'ani dulu. Okay? Artinya diberikan kodrat. Okay? Kodrat berada di tulang-tulang kita, Bapak Ibu ya. Nah, itu dikatakan tulang menjadi mempunyai kuasa. Dia mampu berkuasa. Okay? Lalu yang kedua irodat. Okay? Berkehendak. Okay? Diletakkan di dalam aliran lalu bisa berkehendak. Yang ketiga ilmu, ialah mengetahui letaknya di hati. Okay? Yang keempat hayat atau hidup, bertempat di kulit meliputi seluruh jasad atau batang tubuh. Nah ini Bapak Ibu. Lalu sama itu mendengar di telinga. Sudah terwujud kan Bapak Ibu? Tapi belum bisa bergerak ya. Ada telinga belum bisa mendengar. Nggih. Ada tulang belum bisa bergerak. Ini masih ma'ani. Masih ke tubuh. Lalu yang keenam basor. Nggih. Sudah ada matanya belum bisa terbuka karena masih ma'ani. Sifat kezahiran yang Allah berikan amanahnya ke batang tubuh. Nggih. Lalu kalam, nggih. Kalam itu berkata, diberi bibir tapi masih belum bisa berucap. Nggih. Berarti sepakat ya Bapak Ibu ya. Apa yang disampaikan ini sudah zahir ke batang tubuh kita, betul? Milih siapa? Ya, siap. Berarti sepakat yang pertama batang tubuh dari Allah. 7 sifat dari Allah. Lah, setelah 4 bulan ini tadi Bapak Ibu sempurna, lalu Allah tiupkan ruh ke dalam batang tubuh. Ruh bertemu dengan jasad, berubah namanya menjadi nyawa. Setelah ditiupkan barulah sifat maknawiyah Allah titipkan ke dalam ruh kita, nyawa kita. Dikatakan ruh itu ialah rahasia wujudku, ya. Wujudku, ruh, rahasia wujud, hak itu rahasia wujudku. Ruh ialah yang dikatakan tajali daripada sifat Tuhan itu sendiri, ya. Yang tadinya belum bisa bergerak ketika dihadirkan Allah hadiran Maha berkuasa dititipkan ke tulang kita, makanya bayi sudah bisa nendang-nendang ibunya ya. Yang ibu-ibu biasanya terasa. Nah itu sifat maknawiyah sudah dititipkan. Okay. Lalu muridan, berkehendak. Ketika anaknya bangun tidur, pasti dia punya kehendak bergerak terus. Tapi ketika tertidur pasti dia akan di perut masih terasa ya Bapak Ibu ya. Masih ingat ya. Itu berarti si jabang bayi tadi sudah punya kehendak. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah dititipi sifat maha tadi. Lalu aliman, mengetahui. Calon bayi tadi Bapak Ibu, insan tadi di dalam perut itu dia mengetahui keadaan orang tuanya Bapak Ibu. Kalau di dalam kandungan orang tuanya ini jauh daripada Tuhan, ya dia merasakan sedih Bapak Ibu. Banyak masalah dengan kandungannya. Umpama, ibunya ini bagus saja di rumah. Ibunya ini menjadi seorang yang solehah,
Tapi bapaknya bekerja, lupa bahwa dia itu seorang ayah dan lupa istrinya sedang lalu berbuatlah semaunya. Ya. Karena tidak merasakan dirinya mempunyai calon bayi, lupa Bapak Ibu. Lah, disinilah bayi merasakan kontak dengan ayahnya tersebut. Akhirnya bermasalah bayinya. Ya, seperti itu. Oleh sebab itu, terikat daripada batin anak dengan orang tua. Oleh sebab itu, ketika istri hamil, ayah harus menjaga segala hal perbuatannya. Ya. Tidak boleh kita. Ya, tapi jangan nunggu istrinya hamil terus tidak berani maksiat ya. Nanti apa kalau bapaknya sering maksiat ketika istrinya hamil, anaknya jadi durhaka lawan orang tuanya. Itu karena akibat orang tua sendiri. Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena anaknya juga. Karena masa hamil ini yang rentan Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu ketika sudah tahu ilmunya, berhati-hati. Ya. Kalau mau baik calon bayinya, yuk kita yang baik. Ya. Lalu hayan, ya. Ketika tadinya diberi hayat, sudah meliputi batang tubuh dengan kulit tapi belum bisa bergerak, ketika sifat hayan, ya, ditiupkan oleh Tuhan, maka jabang bayi tadi hidup. Ya, gerak, ya, seperti itu. Yang tadinya seperti boneka mati, akhirnya bergerak si jabang bayinya tadi. Lalu sami'an, maha mendengar, ya, bahwa calon anak tadi biasanya Bapak Ibu kalau yang suka mendengarkan ayat suci Al-Quran kan biasanya ditempel di perut ya. Nah, berarti anak tadi sudah mampu bereaksi ketika mendengar suara dari luar perut ibunya. Ya, kadang sudah bisa diajak bicara seperti itu. Lalu basiran, ya, bahwa bayi pun bisa melihat keadaan orang tuanya seperti yang tadi saya jelaskan, mengetahui tadi. Lalu mutakaliman, ya. Mutakaliman ini bayi ketika lahir lalu menangis, ya. Nah, sifat ma'ani dan ma'anawiyah ini mampu saling melengkapi, mampu saling menjaga karena ada sifat wahdaniyat yang mengikat Bapak Ibu, ya. Oleh sebab itu ketika sudah tahu jati diri ini, bahwa batang tubuh zahir batin ialah kezahiran zat dan sifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harapannya apa Bapak Ibu? Harapannya kita sadar diri. Oh, ternyata saya ini hakikatnya tidak mempunyai daya dan upaya. Oleh sebab itu sering tak Bapak Ibu bilang la haula wala quwata, itu ke diri Bapak Ibu. Ila bilahnya itu tempatnya di ruh. Karena yang mampu berbuat, berkehendak, yang mempunyai hidup ialah ruh itu Nah, ya. Ketika diseru sholat, ya, hayya 'alas sholat. Jawabannya apa Bapak Ibu? Masih ingat? La haula wala. Kita mengakui kita tidak mempunyai daya upaya, tapi banyak orang mengucap tidak paham arti kata ilah bilahnya yang memampukan diri hamba berangkat ke masjid, ke musola, berdiri tegak sholat ialah ilah bi. Betul Bapak Ibu? Oleh sebab itu ketika sudah paham, oh ternyata kita mampu menempatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwa kita ternyata itu tidak mempunyai daya upaya, kita buta, tuli, bisu, bodoh, ya, dan kita ini mempunyai sifatnya seperti sifat mayat,
Ya, oleh sebab itu ketika sudah paham, ini sepakat ya Bapak Ibu, setuju? Karena kalau tidak setuju, ini pun yang menyampaikan Allah Subhanahu melalui kitab sucinya Al-Quran. Kita singkat di pelajaran seperti ini, karena ini kebenaran yang hak, tidak bisa Bapak Ibu kita ingkari. Contoh Bapak Ibu, kalau kita mau mengingkari sederhana, simple saja. Ketika Bapak Ibu nanti malam tidur atau kemarin tidur, 7 sifat kemana hilangnya Bapak Ibu? Bapak Ibu sadar enggak kalau tidur? Hilang. Tubuh hilang, nama hilang, jabatan hilang, betul? Kepintaran hilang, suara hilang. Yang ditahan Allah, dijaga Allah, daya hidupnya saja karena masih mempunyai umur. Ini untuk bahan renungan. Kalaupun kita menyangkal penjelasan yang Allah sudah turunkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya kita renungi. Di mana kuasa saya ketika saya mengakui 7 sifat tadi milik saya, ketika saya tidur lost semua, hilang, tidak bisa kita pertahan. Betul Bapak Ibu? Jangankan ilmu seperti ini, tambah-tambahan 1 tambah 1 saja tidak bisa itu namanya makrifat tidur Bapak Ibu. Makrifat tidur itu apa? Ketika kita zikrullah, la ilaha illallah, kan pasti guru-guru kita dulu ngajarinya kalau mau nikmat pejam mata. La ilaha illallah. Setelah selesai la ilaha illallah, itikadkan nak di dalam hatimu bahwa tidak ada mampu yang hidup, tidak ada mampu yang bergerak, tidak ada yang mampu berkuasa nak di dalam tubuhnya, ya? Melainkan Muhammad Rasul, baru dibuka mata. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, hati-hati ya Bapak Ibu. Bukan junjungan Nabi besar kita yang ada di Mekah Madinah, tapi hakikat Muhammad kajiannya ke dalam, yang dikatakan dialah yang menanggung sifat Tuhan. Paham ya Bapak Ibu? Dan ini tidak boleh diakui, tapi dinyatakan melalui zikir. Kalau di dalam majelis boleh diutarakan, boleh dijelaskan, karena untuk mendapatkan kepahaman. Paham ya Bapak Ibu? Tapi ketika kita sudah dibuka seluruh rahasia, adab kita ketika sudah sampai di dalam puncak kajian ialah diam. Tidak perlu kita sebut, tidak boleh Bapak Ibu. Hukumnya secara kajian tasawuf, hukumnya haram mengaku aku Allah umpamanya di kerumunan sambil ngobrol, nanti yang terkena gurunya pulang. Cukup diam Bapak Ibu. Kalau sudah tahu dikatakan aku Allah, ialah kita menafikan seluruh wujud bahwa hakikat yang nyata tajali dalam bentuk rupa yang berbeda-beda, hakikatnya Allah itu jua yang ada. Betul kan Bapak Ibu? Ini tadi loh Bapak Ibu. Makanya ini tadi dibuka rahasianya. Seluruh manusia berawal dari 1 tetes. Dari mana 1 tetes asalnya? Dari saripati tanah. Nah, diurut tarki dan tanah maju ke atas dan ke bawah. Hakikatnya dari Allah, bagi Allah, untuk Allah. Oleh sebab itu ketika sholat, siapa yang menyembah, siapa yang disembah, wajib paham. Yang menyembah sifatnya, yang disembah zatnya. Oleh sebab itu tidak ada ibadah itu dari hamba menuju Tuhan, tidak ada dari Tuhan menuju ke hamba.
Ya orangnya juga. Yang menyembah, yang disembah, bukankah zat dan sifat esa dengan yang punya? 3 nama 1 jua orangnya. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, setelah paham, barulah kita terlepas yang namanya takabur, sombong. Tuh, Bapak Ibu. Ini mau tahajud aja pasang status. Alhamdulillah malam ini saya bisa tahajud. Nah. Ya Allah. Baca Quran itulah, nunggu tengah malam banyak orang tidur. Mudah-mudahan nanti tetanggaku dengar inilah. Ya Allah, ya Rabbi. Bukankah sudah kita ajarkan bahwa ibadah itu sifatnya rahasia? Semakin kita sembunyikan, semakin Allah senang, Bapak Ibu. Ketika kita sendiri, paham ya Bapak Ibu, jangan salah paham ya. Ketika sendirian, rahasiakan ibadahmu. Tapi ketika engkau berkumpul dengan umat, berjamaah, karena itu tuntunan dari Rasulullah, berbondong-bondonglah engkau ke masjid atau ke musola. Seperti itu. Jadi harus paham ya Bapak Ibu, menempatkan ke dalam syariat, tetap jangan ubah kebiasaan syariat. Biasa ke masjid harus semakin rajin ke seperti itu. Tapi ketika pulang ke rumah, sembunyikan ibadahmu. Karena ketika kita berhubungan dengan kekasih kita, ya seperti hubungan suami dengan sewajarnya disembunyikan atau tidak, Bapak Ibu? Seperti itu, ya. Oleh sebab itu kalau zikir tengah malam, nikmatnya luar biasa. Ketika hati kolbu kita sudah bersih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, langsung masuk ke dalam kalbu ya Bapak Ibu. Allahu Allah, Allah dalam hati Bapak Ibu, ya. Allah, Allah. Berapa seikhlas kita. Ketika sudah merasakan nikmat luar biasa, pindah ke napas, ya. Hanya merasakan, sudah tidak memakai huruf dan suara, tinggalkan, pakai rasa saja, ya. Karena ini nanti pintu menuju kepada sirul asrar kita, ya. Merasakan bahwa batang tubuh dengan roh sudah mesra, meliputi hidup kita. Jalannya menikmati melalui nafas yang disambung ke rasa. Yang dikatakan rasa itulah hakikat utusan daripada Allah Subhanahu. Ditiupkan ini berarti utusan Bapak Ibu. Nah, ditiupkan setelah selesai pembentukan tubuh manusia, maka Allah meniupkan itu, ya itu yang diutus hadir ke dunia untuk diuji keimanannya. Karena di alam kesucian atau rahim ibu, si ruh sudah bersyahadat, sudah kenal Tuhannya, sudah ma'rifah. Oleh sebab itu dilahirkan ke dunia, diujilah syahadahnya. Tapi kebanyakan manusia ketika lahir di dunia lupa mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Ketika diperiksa, yang menjadi ilahnya harta benda, hubud dunia, cinta sekali terhadap kesenangan dunia, melekatnya ya Bapak Ibu. Oleh sebab itu orang yang hatinya hubud dunia, suka dengan kelezatan dunia, doanya pasti panjang kalau ulang tahun panjang umurnya. Tidak mau meninggalkan dunia. Seperti itu, nggih. Bagaimana mau bisa panjang sedang Lauh Mahfud sudah mencatat
Berapa jumlah umur kita. Kemarin sudah dijelaskan pelajaran kemarin. Ketika saat ini seandainya umur kita 40 tahun, rumusnya Bapak Ibu, 40 tahun itu dibagi menjadi 2. Berarti tinggal 20 dibagi. Kenapa? Karena yang setengah ini habis kita pakai untuk istirahat. Entah itu tiduran atau tidur betulan. Nah, hidup kita ini Bapak Ibu, dengan istirahat kita itu menjadi pertengahan yang kita bagi. Artinya istirahat tadi tidak dikatakan ibadah. Paham nggak Bapak Ibu? Berarti tinggal 20. Kalau ini 40. Tinggal 20 kita bagi lagi. Ketika sebelum mengenal Awaludin dan setelah mengenal, kira-kira berapa tahun ibadah kita? Seperti itu. Ambil tengahnya saja adil. 10 tahun dulunya tidak kenal, berarti ibadahnya di sisi manusia diterima memang. Karena rukunnya sudah benar semua, sudah lengkap. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih dipertanya, menghadapmu kepadaku itu masih membawa kesyirikan atau tidak, masih membawa najis batin atau tidak. Dipertanyakan. Kalau kesyirikan dan najis batin itu apa Bapak Ibu? Merasa ada di, kita yang merasa bisa sholat, berarti kita merasa punya daya kekuatan, itu sudah syirik secara halus. Oleh sebab itu kita berusaha menerangkan sejelas-jelasnya tadi bahwa kehendak dan kuasa, kodrat irodat asalnya dari Tuhan Bapak Ibu. Artinya ketika kita dimampukan untuk ibadah, berarti Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Jangan diakui maksudnya. Waktunya sholat, berangkat sholat. Tapi jangan diakui. Lah seperti itulah. Kita harus sadar sekarang bahwa ketika saya diingatkan, saya beriman, saya bertakwa, saya rajin sholat, berarti Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Tapi apa jadinya ketika Allah tidak menginginkan kebaikan untuk kita? Dicegahnya diri kita untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu. Pernah merasa enggak Bapak Ibu? Mau sholat malas, mau zikir malas, mau sholawat malas, mau bangun sepertiga malam malas. Bangun subuh pas hujan deres dingin, tarik selimut malas. Pernah nggak Bapak Ibu? Pernah ya. Nah, itu artinya kita dihalangi Allah daripada berbuat ketaat, harus memperbanyak istighfar. Biasanya orang yang dicegah untuk berbuat taat kepada Tuhan, biasanya berbuat kesalahan kepada Tuhan. Makanya dicegah dia. Allah tidak menghendaki seluruh ibadahnya. Karena yang mampu ibadah sebetulnya sifat Tuhan itu sendiri. Zat Tuhan itu sendiri. Makanya sering saya bilang, bagaimana kita bisa mengakui sholat itu merupakan pekerjaan kita, sedang jasad tanpa ditopang ruh tidak bisa berdiri. Ini yang hak tidak bisa kita ingkari Bapak Ibu. Oleh sebab itu setiap hari yang diwudukan batang tubuh, yang mewudukan rohani. Setiap hari kita disolatkan, yang menyolatkan rohani. Seperti itu. Oleh sebab itu perbanyak istighfar nggih. Itu tadi saran saya. Ayo perbanyak istighfar. Jangan merasa kita tidak mempunyai dosa. Karena kita lalai sedikit daripada mengingat Tuhan ketika kita membawa tubuh ini, itu dihitung di tasawuf merupakan dosa. Karena ketika lalai, kita dikatakan lepas daripada syukur kepada Allah Subhanahu
lepas dari syukurnya ternyata. Oh ternyata yang mencegah saya dari takwa karena Allah itu tidak ridho saya dihidupkan pagi hari tidak diawali dengan bersyukur. Nah, seperti itu. Berarti paham ya Bapak Ibu? Jadi selama ini yang menghalang-halangi kita taat kepada Allah berarti kemurkaan dari Allah itu sendiri karena ulah atau perbuatan kita yang mengawali bangun pagi dengan kufur nikmat. Ya, kufur nikmat artinya apa Bapak Ibu? Bangun tidur yang dipikir hanya pekerjaan, hanya uang, hanya rezeki. Yang dipikirkan hanya perut saja, hanya dompetnya saja. Kewajibannya bersyukur kepada Allah terlupa. Loh, oleh sebab itu ketika bangun tidur jangan buru-buru hanya bersyukur alhamdulillah. Nggih. Oleh sebab itu pagi itu kan Allah awali dengan sholat subuh Bapak Ibu. Oleh sebab itu kalau lepas subuhnya berarti lepas syukurnya. Nggih. Jangan ribut. Nggih, yang satu Muhammadiyah, yang satu NU. Yang satu pakai kunut, yang satu tidak kunut. Yang diributkan itu yang masih tarik selih. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu dikatakan hakikat insan ialah batang tubuh. Di dalam batang tubuh terdapat roh yang berkuasa. Ya, dikatakanlah sir atau rahasia Tuhan dikatakan wujudku kata Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan bahwa bagaimana kita bisa bergerak tanpa dikehendaki Tuhan Bapak Ibu. Nggih. Sedang tubuh ini bergerak yang memerintahkan kolbu kita. Betul Bapak Ibu? Contohnya sholat. Sholat itu harus disertai niat enggak Bapak Ibu? Nah, yang mengeluarkan niat ini siapa Bapak Ibu? Kolbu kita. Kolbu mampu menyuruh tubuh untuk berniat karena ada dorongan perintah dari ruhani. Kolbu tanpa ruh tidak hidup. Karena di dalam ruh tersimpan daya hayatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa Bapak Ibu? Allah itu maha melihat. Oleh sebab itu hidup Bapak Ibu jangan kebanyakan mengeluh. Karena Allah mengetahui secara detail masalah di dalam kehidupan kita. Kenapa? Pertolongan Tuhan belum datang. Ya. Masih ingat kemarin? Karena sholat kita belum diperbaiki. Sholat yang benar. Ya. Setelah sholat haruslah kita menafikan adanya wujud keakuan serta kita harus melepaskan yang namanya berhala di dalam kolbu Bapak Ibu sholat tapi kolbunya masih ada penyakit hatinya, masih ada tidak suka sama orangnya, masih bisa menipu daya manusia, ya, masih mempunyai niat jahat kepada orang, intinya seperti itu. Apakah kira-kira sholat kita sudah benar Bapak Ibu? Nah, sholat itu berat loh Bapak Ibu, ya. Karena itu konsekuensi ketika kita sudah bersyahadat. Artinya Bapak Ibu setelah bersyahadat kita harus tunduk, taat, patuh kepada aturan Tuhan.
Kalau Tuhan mengatakan bersihkan hatimu dengan berzikir, maka jangan tinggalkan zikir di dalam kehidupan kita. Karena zikir itu obatnya Bapak Ibu. Batu saja bisa lubang loh Bapak Ibu. Kalau di gua-gua saya melihat di berita itu, ada tetesan air yang membuat lekukan di batu. Nah, air ini Bapak Ibu. Bayangkan kalau batu itu sebagai hati kita. Lalu zikir itu air yang menetes. Semakin kencang berarti tetesan itu semakin deras. Artinya kita harus memaksa kalam kita untuk menzikirkan kalimat taubah itu sendiri. Kalimatul ikhlas, kuncinya daripada surga itu sendiri. Dipaksa Bapak Ibu. Bayangkan hati kita seperti batu ini nah. Hati seperti batu itu apa? Ketika kita ketinggalan ibadah, tidak merasa pernah Bapak Ibu? Gak pernah ya, alhamdulillah. Yang kita bahas orang yang di luar majelis. Seperti itulah. Biasanya kalau ketinggalan ibadah ya santai-santai saja. Besok ada hari kok. Panjang padahal kita ini sudah mengejar yang namanya bekal Bapak Ibu. Tadi sudah saya jelaskan 40 umur kita dibagi 2 menjadi 20. Dibagi lagi ibadah tadi yang tadinya mengenal dan tidak mengenal dibagi 10 jadi 10 ya umpamanya Bapak Ibu. Saya ibadah 10 tahun sudah mengenal Tuhan. Lalu saya mengerjakan ibadah ketika mengenal Tuhan itu apa sebatas teori. Saya sholat tapi maksiat. Sholat jalan, maksiat juga memang manusia tidak tahu, tapi Tuhannya selalu mengawal. Lewat mana Bapak Ibu? Penglihatan. Seperti itu. Di sini loh Bapak Ibu. Basornya Tuhan itu yang menjadikan mata ini diperbolehkan melihat. Nah, ini harus kita resapi Bapak Ibu. Ketika membuka mata, artinya Allah memberikan sifatnya, meminjamkan, memperbolehkan kita melihat. Berarti yang melihat Allah dulu apa kita tahu Bapak Ibu? Allah dulu. Tapi kebanyakan manusia, ini loh Bapak Ibu, tidak menjaga amanahnya. Dititipi 7 sifat, tapi 7 sifat karena tidak kenal, merasa mempunyai diri sendiri. Akhirnya memakai 7 sifat dengan semaunya. Akhirnya dipakai untuk maksiat. Siap dihisab di akhirat. Maka Al-Quran mengatakan nanti mulut akan dikun. Betul kan Bapak Ibu? Tangannya bersaksi sendiri. Telinganya bersaksi sendiri. Aku loh, waktu belanja loh, aku dengerin orang. Kepo aku, gini. Umpamanya seperti itu. Itu kalau kita membentengi diri dengan berzikir. Kita bekerja ke kantor, terus zikir Allah. Allah. Ketika orang lagi sedang bergibah, itu nggak kedengaran Bapak Ibu. Walaupun kedengar tapi tidak masuk ke hati, tidak mau tahu karena hati beda ketika hati diam. Maka hati akan merespon, akan menilai orang yang digibahi. Mendengar si A gini-gini, lalu hati karena lalai zikir, lalu nangkep, oh iya orang itu memang kayak gitu. Nah, karena tidak kalau zikir, kolbu tidak sempat menilai, tidak sempat menangkap, tidak sempat mengkoreksi pembicaraan dari luar tubuh kita. Oleh sebab itu ini bentengnya Bapak Ibu. Zikrullah, la ilaha illallah. Ketika malam hari lantunkan sekuatnya. Semakin deras ya seperti air yang semakin deras menetesi batu. Sekeras-kerasnya hati Bapak Ibu.
Kalau kita istiqomah zikir, Masya Allah. Ini buktikan. Jangan lepas dari 40 hari, 40 Buktikan Bapak Ibu. Yang punya masalah, yang punya utang, ya, yang mau lancar rezekinya, yang mau hidup di dunia bahagia. Dilihat orang kok sowante ya. Tapi kok hidupnya ya enak ya. Karena Allah yang menjaga. Karena kita pun menjaga hubungan kita dengan yang mempunyai sumbernya rezeki, sumbernya ketenangan, sumbernya kebahagiaan. Zikir loh Bapak Ibu, nggih. Diseru sholat nanti entar sok. Diseru zikir nanti kalau pas saya mood saja. Kalau pas enak hati saya baru saya tawar ya Allah. Tapi dia mau lancar rezekinya, mau hidupnya bahagia. Nah, semua orang sepertinya seperti itu. Ya, siap ya Bapak Ibu ya? Ya, zikirnya dijaga. La ilaha illallah. La ilaha. Berarti yang tiada itu kita inilah. Tiada hidup, tiada mendengar, tiada melihat, tiada mampu berkata. Tapi setelah kita dititipi, alhamdulillah, banyaki syukur maksud Tuhan. Seperti itu, banyakin syukur, hilangkan keakuan diri, jaga dirimu daripada maksiat. Hidup bukan untuk bermain-main Bapak Ibu. Hidup ini tanpa terasa kita pertaruhkan keselamatan kita. Kalau kita masih bermain-main dengan umur kita, apalagi sudah lewat 40 tahun. Setiap hari malaikat pencabut nyawa kan menyeru kita yang 40 tahun. Waktunya sekarang. Perbaiki ibadah kita. Enggak usah main-main. Yang enggak penting tinggal. Utamakan Allah dan Rasulnya. Itu yang utama. Yang melalaikan kita, yang menjauhkan kita dari Tuhan, jauhi. Karena rugi kita Bapak Ibu. Setiap hari waktu terus berkurang. Lah bekal kita apa? Kalau terus dibagi, yang tinggal 10 tadi Bapak Ibu, kita sudah mengenal Tuhan, tapi secara teori, tapi belum praktek. Setiap hari ke majelis, tapi setiap hari juga masih lalai, masih lupa. Dibagi lagi berarti tinggal 5 tahun. 5 tahun. Itu kira-kira diterima dengan Tuhan atau tidak pun kita harus mengingat hubungan kita dengan Tuhan. Kalau baik dengan Tuhan pasti diterima. Tapi kalau tidak, bagaimana akan hidup dihidupkan, rezeki disiapi, anak istri diberikan untuk hiburan, menunggu kepulangan kita ke akhir. Tapi justru anak istri ini melalaikan kita daripada beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu. Lupa setelah diberi anak istri, diberi keluarga, merasa itu kebahagiaannya. Lupa ngajinya. Kebahagiaan itu ketika sudah ma'rifah, sudah bertemu, ini orangnya ternyata ya Allah. Adakah yang melebihi kasih sayangnya Tuhan Bapak Ibu? Udah ada Bapak Ibu. Kalau istri meninggal, lakinya Mbak istri pula katanya setia. Laki pun seperti itu sama aja. Artinya yang mampu menjaga kita dengan kasih sayang, yang setia tidak pernah meninggalkan bayang-bayang kita, hanya Allah dan Rasul. Itu yang diutamakan di dalam kehidupan kita, maksud saya Bapak Ibu. Berarti zikir utama, berarti sholat utama. Seluruh apa yang diperintahkan Allah itu yang utama. Selebihnya baru anak, baru istri, baru suami. Bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Dan sholat pun kita harus menjauhi, membuang sifat-sifat kebinatangan kita. Mengaji bukan untuk mengumpulkan
ilmu tujuannya untuk hanya argumentasi saja, debat-debatan, ya. Menimba ilmu di majelis A, majelis B, majelis C, majelis D, ya, dikumpulkannya hanya untuk bekal untuk mendebat, supaya terlihat dirinya paling nah, ini masalah pulang. Tidak ada keberkah mengaji ilmu untuk memperbaiki diri, untuk berserah diri, untuk membunuh keakuan supaya apa? Tawadhu, Bapak Ibu. Yang maha benar ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, seorang tholabul ilmi jauhi yang namanya berdebat, hilang namanya keberkahan ilmu, Bapak Ibu. Okay. Mengaji itu untuk memperbaiki diri supaya lebih dekat dengan Tuhan. Hakikatnya kita sudah dekat. Yang menjauhkan kita kesadaran karena setiap hari ini kita buat maksiat, berarti menghitamkan yang namanya cermin yang dikatakan kolbu semakin hari semakin banyak maksiat, semakin gelap, semakin hidayah tidak mampu memasuki kolbu. Berarti yang menutup diri daripada hidayah ialah diri kita sendiri, ya, Bapak Ibu. Sifat hewan-hewan buas, ya, jangan mau menang sendiri juga, ya. Harus banyak mengalah kita sama orang. Percaya sama Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan punya yang namanya hukum keadilan, ya. Terkadang kita ini lupa bahwa Tuhan itu selalu menyertai ketika kita dizolimi orang, kita ditipu orang, kita lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tetap jaga baik sangka, tetap jaga baik sangka bahwa segala hal sesuatu tidak akan terjadi tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, nggih, Bapak Ibu. Kalau ingin menjauhi nasib yang tidak baik, nasib sial, perbanyak maka kita akan dijauhkan daripada orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang mau menipu daya kita, ya Bapak Ibu, ya. Allah jauhkan dari lingkaran kehidupan kita. Siapa yang mencelakai maka akan celaka sendiri. Berbalik, Bapak Ibu. Maka kuati iman takwanya kita, nggih. Tetap percaya kepada Tuhan, nggih. Zikirnya zikirnya ada 3, Bapak Ibu, ya, nggih. Zikir zahar, zikir hati, zikir nafas atau sholatul Kalau sholatul daim hanya dirasakan keluar masuknya, ya Bapak Ibu, ya. Jangan dizikirkan, dirasakan aja. Dia keluar, dia masuk. Seperti kita ini ketika minum merasakan manisnya gula. Kan cukup dirasakan, Bapak Ibu. Napas, berlatih setiap malam rasakan. Setelah zikir zahar dan zikir kolbu, jangan dilompati. Mau enaknya sendiri zikir napas, langsung zikir sir, zikir daim, lalu siup kata orang. Nah, hati belum dibersih. Bisa ya Bapak Ibu, ya. Ya. Jadi ketika harapannya kita sudah mengenal diri, maka otomatis dengan sendirinya akan mengenal Allah itu hakikatnya ini orangnya, Bapak Ibu. Tapi haram untuk dikeluarkan pernyataannya di luar majelis. Nah, cukup diam, Bapak Ibu, diam. Oleh sebab itu harus berhati-hati kemana melangkah. Ternyata saya membawa tubuh yang dikatakan amanah dari Tuhan. Kira-kira berani ndak Bapak Ibu? Setelah kenal seperti ini, beranikah kita masih berbuat maksiat? Saya kira tidak berani. Naik lagi tingkatannya. Setelah tidak berani,
Setelah paham akhirnya malu. Sehat diberikan, kenyang diberikan, anak istri disediakan, tidur sudah disiapi, berdiam di buminya Allah, dinaungi dengan langitnya masih tidak bersyukur lawan Tuhan. Tidak bersyukur itu apa? Berbuat maksiat. Malunya, Masya Allah. Nanti ngadap Tuhan tuh mau pulang ke akhirat, mau malu ya. Makanya harapan kita setelah kita belajar ilmu ketuhanan, berpulanglah dengan senyuman, dengan husnul khotimah. Pulang itu senyum, nikmat pulang tuh Bapak Ibu. Siapa yang bilang kalau pulang tuh sakit? Berarti tidak pernah merasakan pulang. Berarti banyak angan, hatinya terikat kepada dunia. Oleh sebab itu dicabut. Pohon aja dicabut paksa mati, sakit. Jangan nunggu dicabut, pulang sendiri, ngapain? Dilepas cintanya, hubud dunyahnya, cinta selain kepada Tuhan dan Rasul sekarang Bapak Ibu, jangan nanti-nanti, dilepas. Caranya bagaimana? Zikir, kembali lagi ke kemana-mana kembalinya ke zikir, karena zikir ini sebagai torekohnya Bapak Ibu, jalannya. Setelah mengenal hakikatnya, tapaki jalannya untuk bersih, untuk nantinya kita mendirikan tegak sholat di dalam syariat, sudah mampu mencegah perbuatan kita daripada keji dan munkar. Ini sholat tabiatnya masih seperti hewan, ini sholat tabiatnya seperti setan, masih mau nipu orang untuk mencari rezeki. Masya Allah. Satu suap haram masuk ke dalam tubuh, berapa hari pembersihannya Bapak Ibu? 40 satu suap. Berarti yang masih bisa memanipulasi uang rakyat harus belajar lagi. Ini ilmu SD, ilmu fikihnya sesuap nasi 40 ini kok triliunan, miliaran, anak istrinya dicelakai, diberi makanan Masya Allah. Itu pantangan yang harus kita jauhi ya Bapak Ibu. Lebih baik Lebih baik kita pinjam ke saudara daripada kita makan makanan yang jangan Bapak Ibu. Tidak bisa kita belajar ilmu ketuhanan. Seperti itu. Jadi dijaga. Tapi mudah-mudahan, biasanya setahu daripada pengalaman-pengalaman yang saya dengar dari guru-guru saya, orang kalau benar mengamalkan ilmu ma'rifatnya, hidupnya berkah Bapak Ibu. Berkah itu apa toh Bapak Ibu? Sudah sering saya bilang, serba dicukupi oleh Allah Subhanahu. Tidak ada yang namanya khawatir besok makan apa ya, besok bagaimana bayarnya, udah hilang Bapak Ibu. Karena dikencangi zikirnya, dikencangi solawatnya. Tapi jangan meminta, yang tulus, yang ikhlas. Kalau kita dekati yang punya sumber rezeki, yang punya sumber ketenangan, yang punya sumber kebahagiaan, masa iya kita tidak diberi? Tidak usah minta, pasti diberi. Nah, hidup sekali kok susah. Setiap kali lihat kok wajahnya semrahut. Sedih terus nih ya Allah. Yang bahagia ya Bapak Ibu ya. Dekati Tuhan, jangan jauh-jauh dari Tuhan, jangan jauh-jauh dari tuntunan Rasulullah. Hati bersihkan, jangan benci siapapun, jangan menilai siapapun, jangan menyalahkan siapapun. Itu kuncinya. Kebersihan hati, maka cerminnya terlihat daripada wajah kita. Baik, mungkin kajian malam ini sementara kita akhiri sampai sekian karena waktu yang terbatas.
Mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua. Nggih. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Mohon maaf. Masih banyak kekurangan, masih banyak ketidaksempurnaan di dalam saya menyampaikan ilmu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun, mohon ridhonya dunia akhirat, karena kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.